Diri kita adalah apa yang ada di dalam memori dan isi hati, isi otak kita, isi pikiran kita. Dan isi hati kita, isi otak kita, isi pikiran kita, isi memori kita tergantung apa yang sering kita baca, sering kita tonton, sering kita lihat, sering kita dengar. Dan dengan siapa kita berjumpa, dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berteman, itu yang akan menentukan isi daripada hati, kepala, dan isi daripada memori kita. Dan isi memori kita dan hati kita akan menggerakkan seluruh tubuh kita. Apakah tangan dan kaki kita bergerak inginnya kepada kebaikan, apakah ingin kepada keburukan, apakah mata kita, telinga kita, pikiran kita hobi kepada kebaikan atau keburukan, tergantung daripada isi daripada pikiran dan otak serta hati jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Kalau ingin tahu bagaimana kepribadian seseorang, maka lihat teman sekitarnya. Yang pertama, yang kedua, apapun yang kita konsumsi, yang kita makan, apapun yang kita lihat, yang sering kita dengar, itu akan berpengaruh kepada aktivitas kita, akan berpengaruh kepada kepribadian kita, perilaku kita. Itu ditentukan oleh mindset, ditentukan oleh kolbu kita. Kata Rasulullah SAW, ada di dalam tubuh kita, di dalam diri manusia, segumpal darah, segumpal daging. Dan andai kata segumpal darah itu, segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya, baik aktivitasnya, baik jiwa raganya. Dan ketika segumpal darah itu, segumpal daging itu buruk, busuk, maka akan seluruh tubuhnya ikut buruk dan busuk. Ala wahyal qalb. Dan itulah dia hati, itulah dia jiwa kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan kecuali orang yang memiliki hati yang selalu terus bertobat, terus memperbaiki dirinya, terus berhijrah menjadi lebih baik. Karena tidak ada satu orang pun yang masa lalunya baik, tidak satu orang pun yang tidak punya dosa, tidak punya khilaf. Tapi yang orang yang paling baik adalah orang yang selalu mengakui kita ini penuh dengan dosa, dan selalu menyesali dosa-dosa itu, dan selalu bertekad untuk tidak mengulangi lagi dan untuk memperbaikinya, dan selalu bertobat kepada Allah. Kemudian kita perbanyak perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin berkah, kalau kita ingin mulia, tidak ada cara lain kecuali kita duplikasi, kita contek saja orang yang mulia, kita contek saja orang yang sukses, kita contek saja orang yang hebat. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan seorang hamba Allah, seorang makhluk Allah yang mulia satu-satunya. Siapa dia? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terlahir ke dunia dalam kondisi yatim. Dalam waktu balita beliau sudah ditinggalkan oleh ibunya. Kemudian dari mulai kecil beliau berbagai macam serangan, berbagai macam kepedihan hidup, berbagai macam kesedihan hidup, perintangan, cobaan, ancaman dan fitnahan selalu kena kepada kehidupannya. Luar biasanya yang sangat dahsyat. Di dalam ketiadaan seperti itu, di dalam keterpurukan seperti itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat beliau sedih hati, tidak membuat beliau menyalahkan masa lalu, tidak membuat beliau menyalahkan orang tua, tidak membuat beliau menyalahkan siapa-siapa, tetapi segera beliau memperbaiki dirinya, dunia dan akhiratnya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau dari mulai kecil sudah mengembalakan kambing. Udah mulai kecil 12 tahun udah diajarkan untuk berjualan, untuk berbisnis, untuk menjadi pengusaha oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sesudah itu beliau dalam kondisi yang sangat kokoh, tangguh. Kenapa beliau seperti itu? Karena terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
Jangan kau biarkan, jangan kau lepaskan, jangan kau biarkan aku mengurus diriku sendiri. Jangan kau biarkan aku lepaskan diriku sendiri untuk mengatur hidupku, mengatur jiwa ragaku. Kenapa tidak akan mampu hamba ini ya Allah? Sekejap mata saja jangan kau tinggalkan aku ya Allah. Itu doa Rasulullah SAW. Dan doa Rasulullah SAW, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku yang benar itu adalah benar. Berikan kemampuan kepada aku untuk menjalani kebenaran itu. Dan tunjukkan kepada aku ya Allah bahwa yang batil itu batil. Dan berikan kemampuan kepada aku untuk menjauhinya. Itu Rasulullah minta terus kepada Allah seperti itu. Tapi kita jarang sekali minta seperti itu. Rasulullah selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ya Allah ke jalanmu yang lurus, ke jalanmu yang menyelamatkan aku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Bukan jalannya orang-orang yang zalim, yang kufar, bukan ya Allah. Itu doa Rasulullah SAW yang disampaikan juga kepada kita semuanya. Karena apa? Karena kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kita tidak tahu apa-apa tentang hari esok. Kita tidak tahu apa-apa tentang diri kita, tentang otak kita, tentang jantung kita, tentang liver kita, tentang pencernaan kita, tentang fungsi daripada seluruh tubuh kita. Kita tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu sangat mustahil kita, apapun profesi kita, tidak meminta kepada Allah untuk ditunjukkan. Tidak meminta kepada Allah untuk ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Dan ada yang tahu yang benar, tahu itu salah, tapi tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan kebenaran itu. Dan diberitahu oleh Allah itulah yang salah, tapi tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menjauhi kesalahan itu. Itu pun adalah keniscayaan. Itu pun adalah sebuah kecelakaan bagi kita. Kita tahu itu salah, tapi kita tidak diberikan kemampuan untuk menjauhi kesalahan itu. Itu kesalahan. Itu akan membuat kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadapan manusia pun. Sahabat-sahabat semuanya, saya ingin menyampaikan kepada diri saya, kepada anak-anak saya terutama. Apa yang ingin saya sampaikan? Yuk kita muliakan diri kita. Kita bersihkan jiwa kita dengan cara apa? Kita naikkan harkat derajat kita. Kita naikkan harkat derajat orang tua kita dengan izin Allah. Tapi tugas kita adalah kita bergaulah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita bergaul dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Kita bergaul dengan orang-orang yang bergantungnya, berharapnya, bersandarnya hanya kepada Allah. Kita bergaul dengan orang-orang yang sedang berhijrah di jalan Allah. Kita bergaul dengan orang-orang yang cinta akhirat. Kita bergaul dengan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, kepada para ulama, para sahabat. Dan kita minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan yang buruk. Karena kata Rasulullah SAW, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi akan terbawa wanginya. Kita bergaul dengan orang yang pandai besi, mohon maaf, tukang las besi. Bukan jelek tukang las besi, ini sebagai perumpamaan aja Rasulullah. Maka jangan heran kalau kita terperciki apinya. Kita bergaul dengan orang yang baik akan tertempel ke dalam batin kita, menular kebaikannya itu. Tapi kita bergaul dengan orang-orang yang mulutnya kurang baik, pikirannya kurang baik, pesimisme yang tinggi, kemudian perilakunya yang kurang bagus, maka jauh dari ulama, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat. Maka jangan heran kalau kita juga merasa berat untuk melakukan kebaikan itu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit bukan berarti kehinaan, sehat bukan berarti kemuliaan. Belum termasuk, belum tentu termasuk kemuliaan diberikan kita sehat. Kita diberikan uang yang banyak belum tentu itu sebagai kemuliaan. Dan diberikan kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini, itu belum tentu itu sebagai kehinaan. Belum kehinaan, bukan kehinaan. Kemiskinan bukan kehinaan, kekayaan bukan kemuliaan. Begitupun kita ketika dihina orang, belum tentu kita hina. Dan ketika kita dimuliakan orang, dipuji orang, belum tentu kita mulia di hadapan Allah.
Oleh sebab itu, mau dihina, mau dicaci, mau dipuja, mau dipuji, mau sehat, mau sakit, mau ada uang, mau gak ada uang, mau dalam kondisi lapang, mau dalam kondisi sempit, itu kalau kita membuat kita semakin optimis, membuat kita semakin taat kepada Allah, membuat kita semakin berbuat baik, membuat kita semakin banyak munajat ke Allah, makin kita semakin hobi berbuat baik, semakin kita bertobat terus, semakin kita memperbaiki diri, semakin kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang taat, banyakkan zikir kita, insya Allah sakit kita, ketiadaan uang kita, kemiskinan kita, dihinanya kita, dicacinya kita, bisa jadi itu sebuah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita untuk sehat, berikhtiar terus untuk sehat, berikhtiar untuk sembuh, berikhtiar untuk punya uang, berikhtiar untuk kaya berkah, berikhtiar untuk banyak ilmu, berikhtiar untuk banyak wawasan. Itu adalah tugas kita. Sedangkan yang menyembuhkan hanya Allah, yang memberikan ilmu hanya Allah, yang memberikan kekayaan hanya Allah, yang memberikan kemudahan itu hanya Allah. Dan tugas kita lakukan sebagai manusia, silahkan, dan kita biarkan Allah, urusannya Allah sebagai urusan Allah. Gak usah kita pikirkan urusan Allah. Yang kita pikirkan, yang kita lakukan adalah urusan kita saja sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang tidak bisa apa-apa, yang tidak mampu apa-apa, dan tidak tahu apa-apa, dan tidak punya kemampuan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Asep Bruder mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari mulut, dari kata-kata, dari perilaku. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke golongan orang-orang yang ahli taubat dan ahli ibadah, ahli kebaikan, dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah di surga kelak, direunikan dengan orang-orang yang kita cintai insyaallah. Dan mudah-mudahan kita dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang jauh lebih semangat, optimis, penuh dengan keyakinan kepada Allah, hanya takutnya kepada Allah, hanya berharap bersandar